Diduga rem tak berfungsi, sebuah truk bermuatan mie instan yang melaju dari arah Kabupaten Solok menuju Kota Padang hilang kendali dan terguling di tengah jalan raya lintas Sumatera Panorama 2, Kecamatan Lubuk Kilangan, Kota Padang. Kondisi truk yang melintang di tengah jalan menutupi seluruh ruas jalan sehingga menimbulkan kemacetan panjang di jalur lintas Padang Solok. Dibantu warga setempat, truk dievakuasi secara manual. Proses evakuasi truk ini berlangsung hingga 2 jam. Diduga peristiwa ini terjadi akibat remblong yang mengakibatkan truk hilang kendali dan terguling di jalan. Beruntungnya pemirsa, tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Dan guna mengurai kemacetan yang panjang, petugas kepolisian dari Polsek Lubuk Kilangan memberlakukan sistem buka tutup di jalur lintas Padang Solok. Pemirsa, di libur panjang seperti ini sebaiknya harus memikirkan matang-matang jam keberangkatan Anda untuk menuju lokasi wisata. Ya betul sekali, karena saat libur panjang seperti ini, jalanan menuju lokasi wisata pasti macet. Saat libur panjang, pengunjung di lokasi wisata meningkat, salah satunya di kota wisata Batu Malang yang menyajikan berbagai atraksi untuk keluarga yang berwisata. Ramainya warga yang berwisata membuat akses menuju lokasi wisata macet. Jalanan dipadati kendaraan wisatawan dan juga bus. Bahkan dalam 1 menit, 60 kendaraan masuk kota Batu. Jumlah ini diperkirakan terus meningkat hingga hari Sabtu mendatang. Untuk menjaga keamanan, polisi bersiaga di sejumlah titik. Kita buatkan 3 pos, yaitu pos pengamanan, pos pelayanan, dan pos pantau. Pos pantau kita tempatkan di Rawan Laka, di daerah Pujon. Dan pos pengamanan kita taruh di batas kota, Simpang 3 Peden. Dan pos pelayanan kita taruh di tempat wisata. Dan ada anggota di stand-by-kan di tempat-tempat wisata, sehingga tidak ada terjadi antrian panjang. Hal serupa terjadi di kawasan wisata Lembang, Jawa Barat. Tempat wisata mulai diramaikan oleh pengunjung di libur panjang akhir bulan Oktober. Jumlah wisatawan diprediksi akan terus bertambah. Hal tersebut terlihat dari antrian panjang kendaraan yang didominasi dari Jakarta dan Bandung. Tidak hanya menuju kawasan wisata, ruas jalan tol Purbalenyi dari arah Jakarta menuju Bandung juga mulai padat. Bus, truk pengangkut barang, dan kendaraan pribadi harus mengurangi kecepatan di kilometer 82. Pada libur panjang akhir Oktober, volume kendaraan di ruas tol Purbalenyi yang meninggalkan Jakarta meningkat 40,5%. Dari Purwakarta, Jawa Barat, Irwan, iNews melaporkan. Hari ketiga libur panjang cuti bersama, jumlah penumpang di Bandara Soekarno-Hatta mulai menurun. Hal yang sama juga terjadi di Stasiun Gambir, Jakarta. Jumlah penumpang di keberangkatan Bandara Soekarno-Hatta lebih sepi jika dibandingkan dengan kemarin. Berdasarkan data dari Bandara Soekarno-Hatta, puncak libur panjang terjadi pada 28 Oktober. Ya, tercatat ada 640 pergerakan pesawat. Berdasarkan keterangan para penumpang, mereka memilih moda transportasi penerbangan dibandingkan jalur darat dikarenakan harga tiket yang sedang turun. Sementara puncak arus balik diperkirakan akan terjadi pada Minggu tanggal 1 November 2020. Di Stasiun Gambir, Jakarta Pusat tidak ada antrian panjang maupun penumpukan penumpang. Pagi tadi baru ada 3 tujuan keberangkatan, yaitu ke Kiara Condong, Surabaya, dan Solo Balapan. Biasanya stasiun baru ramai pada saat sore hingga malam hari. Selama pandemi, PT KAI membatasi jumlah tempat duduk bagi penumpang, yakni maksimal 70% dari total kapasitas keseluruhan. Hal itu dilakukan guna menjaga jarak fisik antar penumpang sehingga protokol kesehatan tetap dapat diterapkan. Sementara itu pemirsa, 277 penumpang dari 39 armada bus telah diberangkatkan ke berbagai pulau Jawa dan Sumatera dari Terminal Pulau Gebang, Jakarta Timur.
Jumlah ini menurun sekitar 50% dibandingkan pada puncak arus balik yang terjadi Rabu dan Kamis lalu. Arus balik diperkirakan akan terjadi pada hari Minggu 1 November 2020 seiring dengan berakhirnya masa cuti bersama. Nah, untuk mengetahui kondisi arus lalu lintas di masa libur panjang, kami sudah terhubung dengan rekan kami, ada Kevin Pakan di Puncak, Jawa Barat, dan Mahathir Muhammad di Tol Cipularang. Kita pertama ke Kevin terlebih dahulu. Ya Kevin, seperti apa situasi lalu lintas menuju ke Puncak? Ya, Deta Wilson dan pemirsa, untuk situasi terkini, di mana berdasarkan pantauan kami sudah adanya lonjakan kendaraan. Di mana ini cukup berbeda bila tadi kami melaporkan sekitar pukul 10 ini belum adanya lonjakan, namun pada saat ini sudah terjadi lonjakan. Setidaknya ada 3 titik yang sudah diprediksi terjadi lonjakan kendaraan, di mana titik yang pertama ini di kilometer 47 Tol Ciawi Bogor Jawa Barat, tepatnya mendekati lampu merah di Simpang Gadok. Kemudian titik yang kedua di kawasan Megabendung, dan titik yang ketiga di tempat saya berada saat ini, di mana yang akan mengarah ke kawasan Taman Safari. Dan memang berdasarkan pantauan kami juga pada saat ini belum juga dilakukannya pengalihan arus begitu atau buka tutup jalan. Namun demikian, tadi pihak kepolisian mengatakan bahwa bila mana nantinya ada lonjakan kendaraan yang cukup panjang, ini dapat dipastikan akan dilakukannya satu arah, yakni akan diprioritaskan dari arah Jakarta menuju ke arah Puncak. Namun sampai dengan saat ini kami belum melihat adanya pengalihan arus atau satu arah yang diberlakukan oleh pihak kepolisian. Deta dan Wilson, dapat kami informasikan juga bahwa menjelang akhir pekan, terutama libur panjang saat ini, bahwa banyak masyarakat, terutama masyarakat yang berasal dari ibu kota DKI Jakarta, akan menghabiskan waktu mereka untuk berlibur ke tempat-tempat wisata. Untuk itu pihak kepolisian, dalam hal ini Satlantas Polres Bogor, telah melakukan beberapa antisipasi, di antaranya adalah telah melakukan pemetaan ke titik-titik yang rawan akan terjadinya lonjakan kendaraan. Selain itu juga adanya pengerahan personil mereka di titik-titik tersebut. Dan juga Deta dan Wilson, dapat kami informasikan bahwa dari pihak Dinas Kesehatan Kabupaten Bogor telah melakukan rapid test secara massal, di mana ini diperuntukkan bagi wisatawan yang berasal dari ibu kota yang akan menuju atau berlibur ke arah Puncak. Dan memang terdapat 3 titik yang dilakukan proses atau dilakukannya rapid test, di mana titik yang pertama di kawasan Simpang Gadok, titik yang kedua di kawasan Megabendung, dan titik yang ketiga di kawasan Talaga Warna. Dan untuk hari ini kami belum bisa mendapatkan informasi resmi terkait berapa jumlah dari wisatawan yang reaktif. Namun kalau kita berkaca di hari kemarin, yakni setidaknya ada 50 wisatawan yang reaktif begitu, dan memang tentu ini dapat menjadi perhatian kita bersama bila ingin berlibur di kawasan Puncak terutama. Deta dan Wilson, saat ini juga ada rekan kami Mahathir Muhammad yang akan melaporkan langsung dari Cipularang. Silakan Mahathir. Ya, terima kasih rekan Kevin. Kalau kondisi saat ini di rest area kilometer 72 Ambon Purwakarta Jawa Barat, memang juga terjadi peningkatan, yaitu peningkatan dari wisatawan yang akan beristirahat di rest area kilometer 72 Ambon ini, di mana memang terjadi peningkatan hingga 7 kali lipat. Untuk mau tahu informasi lebih lanjut seperti apa peningkatannya dan juga protokol kesehatan apa saja yang sudah dilakukan oleh pihak manajemen, saya sudah bersama dengan Bapak Happy Triwibowo selaku General Manager rest area kilometer 72. Pak, selamat siang, apa kabar Pak? Siang, baik kabarnya. Pak, jawab singkat Pak, ada dulu pertanyaan langsung nih. Pertama adalah bagaimana peningkatan ya Pak, berapa peningkatan yang ada di rest area 72 dan protokol kesehatan yang dijalankan di rest area 72 Pak? Peningkatan dalam rangka libur Maulid Nabi ini sangat-sangat signifikan, mungkin bisa sekitar 7-8 kali lipat Mas. Untuk protokol tetap pas sholat Jumat kita ada cuci tangan, kemudian pakai masker tetap, dan di masjid itu jaga jarak dan cek suhu tetap kita lakukan. Siap. Himbauan Pak terakhir untuk seluruh masyarakat atau wisatawan nih Pak? Ya, bagi masyarakat yang mau ke Bandung atau dan sekitarnya silakan mampir di 72, tetapi tetap protokol kesehatan harus dijalankan. Jaga jarak, cuci tangan, kita ada tempat cuci tangan di beberapa tempat, masker harus tetap dipakai. Silakan, itu aja Mas.
Terima kasih Pak sekali lagi atas waktunya Pak. Semoga protokol kesehatan tetap dijaga, juga libur panjang akhir bulan ini tetap berhasil ya Pak, tetap lancar selalu ya. Ya, kalau di belakang kami juga nih Wilson Deta dan juga pemirsa, bahwa memang kalau protokol kesehatan di masjid tetap dijalankan. Seperti ini memang kalau masyarakat atau wisatawan yang hadir memang sudah cukup ramai ya yang mendatangi dari masjid di rest area kilometer 72A. Seperti proses yang pertama adalah mencuci tangan terlebih dahulu sebelum masuk ke masjid. Selanjutnya adalah pengecekan suhu tubuh yang memang ini langsung dipantau oleh General Manager dari rest area kilometer 72 ini. Dan kalau memang melihat dari keramaian yang terjadi pada siang hari ini memang lebih cukup ramai ya Deta dan Wilson dibanding pagi hari tadi saat kami tiba, bahwa memang dapat diprediksi bahwa dari masyarakat atau juga wisatawan yang akan menuju arah Bandung khususnya ini sudah mulai berdatangan dari arah Jakarta maupun sekitarnya. Memang yang masih mendominasi ini dari plat B atau plat Jakarta. Kembali ke Deta dan Wilson. Baik, terima kasih atas informasinya Mahathir dan Kevin. Selamat bertugas kembali. Dan tampaknya tidak hanya dipadati oleh masyarakat yang pergi keluar kota, libur panjang di kawasan Jakarta, tepatnya di Pantai Ancol juga sangat ramai. Informasi selengkapnya sesaat lagi tetap di iNews Siang.